Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sunarto, Sarjana Hukum, Sekretaris Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam acara podcast perdana Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dalam acara podcast perdana ini, saya akan melakukan dialog dengan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Bapak R. Hedi Beryandi, Sarjana Hukum Magister Hukum, mengenai pembangunan zona integritas atau disingkat ZI di Pengadilan Negeri Banjarnegara menuju WPK atau WPPM, serta pencapaian apa saja yang telah dilakukan oleh pembangunan zona integritas. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tahun 2020 telah memperoleh predikat WBK atau wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Kemudian pada tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Banjarnegara berjuang untuk memperoleh predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi, dan gimana kabar Bapak hari ini? Yang saya melepas maskernya ya. Siap Bapak. Ya, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik Pak, terima kasih. Kami dari tim kreatif band Banjarnegara pada hari ini mencoba menanyakan sesuatu kepada Bapak selaku pimpinan sekaligus menjadi role model pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam rangka pembangunan zona integritas. Namun dalam kondisi rileks. Dan sementara kami juga sudah menyediakan kopi Pak, boleh kita ngopi dulu Pak? Alhamdulillah. Monggo Pak, Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya, rileks Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak. Akan kami lanjutkan bahwasannya menanyakan sesuatu bagaimana proses pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Baik, sebelumnya saya menyampaikan mengenai proses pembangunan zona integritas di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Saya akan menyampaikan beberapa kondisi-kondisi sebelum proses pembangunan zona integritas tersebut berjalan. Ada beberapa hal yang menjadi atau mendorong untuk pembangunan zona integritas ini. Yang pertama adalah satu, kompetensi pola pikir dan budaya kerja yang masih rendah. Artinya apa ya? Hanya terkecimpung pada lingkup zona nyaman saja. Padahal seperti kita ketahui bahwa dalam di era sekarang ini setiap aparatur negara memerlukan suatu inovasi atau pelayanan publik yang maksimal. Yeah. Yang kedua adalah penyelesaian perkara yang tidak tepat waktu. Oleh karenanya maka beberapa hal ini didorong untuk, apalagi sekarang pelayanan masyarakat dituntut untuk optimal, maka itu perlu dilakukan pelayanan yang optimal dan tepat waktu. Yang ketiga adalah inovasi layanan yang belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jadi kita menginventarisir kira-kira pelayanan yang kira-kira masyarakat membutuhkan untuk itu. Yang keempat adalah pelayanan yang belum tersentral pada satu tempat. Jadi itulah kita harus mempunyai inovasi-inovasi yang bisa membangun atau memberikan pelayanan masyarakat yang optimal. Selanjutnya, kondisi-kondisi tersebut berakibat terhadap satu, masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja pengadilan. Dua, menghambatnya proses pembangunan dan penegakan hukum. Tiga, menghambat dunia usaha atau daya saing yang nasional. Bertolak dari kondisi tersebut, maka kami telah mengimplementasikan pembangunan zona integritas dengan pedomani Permenpan RB nomor 10 tahun 2019 dengan langkah awal, yaitu pencanangan pembangunan zona integritas yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan Forkopimda Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya, di mana kegiatan tersebut dipublikasikan
lewat berbagai media yang diantaranya adalah melalui media online, cetak, melalui radio maupun website yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Berarti secara tidak langsung sifatnya menyeluruh ya Pak ya, dari merubah semacam satu pola pikir dari ASN sendiri, terus kemudian bagaimana memflorkan ke masyarakat umum bahwasanya bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara sudah layak dan pantas untuk menuju BBBM ya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi untuk selanjutnya Pak ya, dalam proses pembangunan zona integritas tersebut, apakah perlu adanya keterlibatan seluruh dari aparatur di Pengadilan Negeri Banjarnegara? Untuk mewujudkan pembangunan zona integritas atau ZI, sangat penting keterlibatan seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Maka dari itu, setelah kami melakukan pencanangan zona integritas, maka selanjutnya dibentuklah tim pembangunan zona integritas melalui mekanisme rapat dengan melibatkan seluruh aparatur sehingga terbentuklah struktur organisasi. Ya, siap Bapak. Jadi dalam tim tersebut harus kompak ya Pak ya, dari mulai unsur pimpinan paling tinggi sampai yang paling bawah harus kompak bekerja sama dalam menuju capaian apa yang dan menjadi tujuan BPK Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya tadi Bapak menyebutkan bahwa adanya pembentukan pembangunan ZI. Itu kami ingin tahu tim pembangunan ZI yang Bapak maksud itu yang seperti apa? Jadi di sini saya perlu menjelaskan lebih lengkap bahwa perlunya keterlibatan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam rangka pembangunan zona integritas tersebut, maka perlulah dibentuk susunan organ-organnya atau timnya yang ada di sini, yaitu terdiri dari saya sendiri sebagai pembina, selanjutnya wakil ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sebagai ketua pembangunan zona integritas, terus koordinator teknikal, koordinator operasional, dan 6 area pembangunan zona integritas yang masing-masing area tersebut terdiri dari koordinator area dan anggotanya. Itu semua elemen-elemen yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Jadi itu harus kompak, harus bekerja sama, saling membantu, betul, saling mengisi di antara satu dengan yang lain, Pak. Harus semuanya dilibatkan. Jadi semua harus tahu bahwa Pengadilan Negeri Banjarnegara memang lagi ke arah perubahan. Siap. Mungkin Bapak bisa dijelaskan sedikit mengenai siapa saja yang menjadi menjabat di dalam tim pembangunan zona integritas khususnya di Banjarnegara ini. Untuk tim pembangunan zona integritas Pengadilan Negeri Banjarnegara terdiri dari pembina, yaitu saya sendiri. Siap selaku saya jelaskan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara. Ketua Pembangunan Zona Integritas dijabat oleh Ibu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara. Koordinator teknikal dijabat oleh Pak Panitra, koordinator operasional dijabat oleh Bapak Sekretaris, dan 6 area pembangunan zona integritas yang masing-masing area dikoordinasikan oleh Bapak atau Ibu Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara. Itu semua komponen yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara kita kerahkan untuk keseluruhan Pak. Betul. Pokoknya apa yang menjadi wacana dan masukan dari pimpinan selaku unsur pimpinan Banjarnegara harus menjadi satu suara, satu komando Pak, kompak Pak ya, untuk menuju sasaran. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin seperti yang kita ketahui Bapak, bahwasanya zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, terus wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal ini pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, peningkatan kualitas pelayanan publik yang seperti apa dan yang bagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara? Ya, betul. Jadi Pengadilan Negeri Banjarnegara saat ini tidak pernah berhenti dan berpuas diri, tapi akan tetap semangat Pak ya, tetap semangat ya, berbenah untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Hari ini selalu berupaya untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Pengadilan Negeri Banjarnegara juga telah menetapkan standar pelayanan
yang telah dibukukan dan juga telah disosialisasikan. Pengadilan Negeri Banjarnegara juga telah membuat maklumat pelayanan, membuat SOP pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan telah melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik. Jadi kami akan terus berbenah sesuai dengan moto-moto kami, yaitu prima ya. Artinya apa? Tetap kita akan memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk masyarakat. Berarti untuk menuju ke BPPM-nya ini harus mengacu pada semacam satu sistem khususnya di pelayanan kepada publik, Pak ya. Betul. Oke, terima kasih Pak. Jadi baik Bapak, kita lanjut Pak ya. Kita relax ya. Tadi Bapak menjelaskan bahwa dalam mewujudkan zona integritas sangat penting adanya keterlibatan dari seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Terus berarti faktor intern atau dari dalam itu juga perlu diperhatikan, betul ya Pak ya? Karena kan keterkaitannya dengan kekompakan dan kebersamaan tadi Pak ya. Nah, upaya apa saja yang dilakukan Pengadilan Negeri Banjarnegara dalam pembenahan di dalam secara internal ataupun dari faktor internalnya? Jadi betul sekali Bapak. Jadi adapun pembenahan dari dalam, yaitu faktor internal yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara, yaitu perubahan pola pikir, mindset Pak ya, mindset dari masing-masing personal bagaimana pelayanannya lebih maksimal, kadarnya harus dimaksimalkan ya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Banjarnegara. Di samping itu juga adanya budaya kerja, adapun pola pikir dan mindset tersebut sudah berubah dari birokrasi yang dilayani to serve, sekarang berubah menjadi birokrasi yang melayani. Adapun langkah-langkah yang sudah dilayani yaitu pemilihan role model. Di sini adalah Ketua Pengadilan Negeri yang secara ex officio sebagai role model yang menjadi tauladan atau contoh motivator agar berintegritas tinggi, disiplin tinggi, serta memiliki kepekaan sosial di dalam dan di luar kantor, seperti melakukan kegiatan beberapa hal, yaitu apalagi untuk saat ini adalah ada beberapa kegiatan seperti bakti sosial, salah satunya adalah memberikan masker atau sembako pada saat pandemi ini, sekaligus melakukan public campaign, jadi dengan membagikan brosur layanan apa saja yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Jadi selama ini masyarakat di luar sana yang tidak tahu apakah jenis layanan apa yang diberikan oleh Pengadilan Negeri, maka akan kami berikan beberapa brosur. Jadi sifatnya menyeluruh ya Pak ya? Betul sekali. Jadi untuk saat ini pelayanan di Pengadilan Negeri Banjarnegara agar diberikan secara optimal kepada masyarakat atau pencari keadilan. Yang kedua adalah pemilihan agen perubahan melalui asesmen yang berpedoman pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2014, yang salah satu perannya yaitu sebagai katalis ya, yang menggerakkan seluruh pegawai akan pentingnya perubahan dan agen perubahan, dan telah membuat dan melaksanakan rencana tindak agen perubahan yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan telah pula dilakukan monet. Jadi di sini juga ada agen perubahan, yaitu yang menggerakkan seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk berubah ke arah yang lebih baik, yaitu merubah mindset tadi, dan ikut juga beberapa diimplementasikan dengan beberapa program yang diantaranya sudah yang dikomunikasikan dengan pimpinan di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Berarti kan ada semacam satu pola dasar hukum ya Pak ya? Dasar hukum untuk melaksanakan menuju ke semacam satu sasaran seperti BPK atau BPPM, itu ada dasar hukum yang harus kita laksanakan. Betul. Di antaranya yaitu tadi ada role model, ada perubahan. Terus yang ketiga adalah memberikan reward dan punishment. Nah, ini juga penting sebagai motivasi setiap aparatur yang kinerjanya terbaik, dan akan diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atau disiplin atau kode etik. Yang keempat juga melibatkan seluruh aparatur dalam pembangunan zona integritas melalui penandatanganan fakta integritas dan melalui apel, rapat berjanji. Jadi kita secara terus-menerus di sini. Di samping itu kita melakukan penandatanganan fakta integritas, dan dari setiap apel
juga kita memberikan motivasi atau semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Walaupun pada saat ini alhamdulillah di Pengadilan Negara sudah baik, tapi kita akan memberikan lebih optimal lagi. Jadi dengan mengeluarkan potensi baik yang ada dari masing-masing komponen, dengan satu komponen, kemudian menuju pada maksud dari sasaran tersebut. Jawara, jaringan aplikasi WhatsApp Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dengan Jawara, kamu bisa mendapatkan layanan, info denda tilang, surat keterangan, berlangganan jadwal sidang, dan banyak lagi. Baik Bapak, akan kami lanjutkan. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan masalah inovasi, perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara sehingga nantinya PN Banjarnegara itu layak dan patut untuk mendapatkan predikat W3 atau WBBM itu. Saat ini Pengadilan Negeri Banjarnegara telah melakukan beberapa inovasi, diantaranya dalam bidang informasi dan teknologi. Beberapa aplikasi yang ada di Pengadilan Negeri Banjarnegara yang pada pokoknya adalah untuk memberikan informasi maupun pelayanan kepada masyarakat, yaitu satu diantaranya adalah aplikasi Jawara. Aplikasi Jawara memiliki panjangan jaringan aplikasi WhatsApp Pengadilan Negeri Banjarnegara, merupakan aplikasi berbasis WhatsApp di mana Jawara ini merupakan inovasi unggulan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memiliki 8 fitur layanan, di antaranya yaitu informasi tilang, informasi surat keterangan, pengaduan masyarakat, tinggal chat atau kirim pesan ke nomor WhatsApp Jawara dengan pengetikan kata tertentu, maka secara real time dengan secara langsung akan dibalas oleh Jawara. Jadi intinya di aplikasi Jawara ini masyarakat bisa langsung mengakses Pak ya, bisa langsung mengakses terhadap sistem yang ada di PN Banjarnegara terkait dengan keinginan mereka itu mungkin menanyakan sesuatu terkait dengan masalah keterangan ataupun perjalanan perkara atau bagaimana gitu Pak. Jadi dengan nanti Bapak bisa melihat di nomor WhatsApp Pengadilan Negeri Banjarnegara yang ada di website kami. Di situ Bapak bisa menanyakan langsung mengenai misalkan jadwal sidang, sidangnya sudah sampai mana, terus denda tilang. Di situ ada informasi. Intinya di Jawara itu sudah tersedia semacam beberapa informasi Pak ya. Tinggal kita dari masyarakat mengklik yang mana keinginan gitu. Bagus sekali itu. Ada panduannya di situ Pak. Nanti Bapak misalkan memberikan informasi apa, nanti di situ akan langsung dijawab. Yang kedua adalah aplikasi Kembang Desa. Itu kemitraan membangun desa. Jadi di sini merupakan inovasi dari yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Semarang bekerja sama dengan 35 pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang yang telah diterapkan di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum PT Semarang dengan 9 fitur layanan, diantaranya adalah pendaftaran perkara secara elektronik, izin besuk tahanan, live streaming persidangan, dan PTSP. Latar belakang adanya inovasi Kembang Desa ini adalah untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan di seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan jumlah pengguna sampai saat ini lebih kurang 12.000. Selain inovasi Jawara dan Kembang Desa, juga ada inovasi berbasis teknologi informasi yang merupakan inovasi dari Mahkamah Agung yang diterapkan oleh pengadilan negeri di seluruh Indonesia, diantaranya SIPP, e-court, e-terang, e-survei, antrian PTSP, dan persidangan. Selanjutnya di bidang sarana dan prasarana, kami memiliki satu pelayanan terpadu satu pintu yang di dalamnya terdapat pojok e-court, 2 mesin edisi dan mesin pembayaran di tempat, 3 pelayanan bantuan hukum gratis atau posbakum, 4 ruang tamu terbuka. Di sana juga dapat dikategorikan sebagai ruangan steril ya.
dalam artian bahwa setiap tamu yang hadir di Pengadilan Negeri Banjarnegara diarahkan ke ruangan tamu terbuka. Di sini juga kami memiliki sarana disabilitas, ruang telekonferensi, ruang laktasi dan kesehatan. Dan saat ini juga kita dilengkapi dengan ruang ramah anak atau ruangan dolanan anak. Jadi Pengadilan Negeri Banjarnegara ini merupakan area yang ramah anak dan perempuan. Jadi terkait dengan inovasi, selain itu secara internal dari PN Banjarnegara sendiri juga ada secara eksternal juga Pak ya. Mungkin dari terkait dengan mungkin website atau apa itu seperti tadi Bapak sampaikan terkait dengan kembang desa, berarti kan semacam satu kolaborasi dari pengadilan tinggi bersama dengan 35 satker yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah menjadi ketentuan dari kebijakan dari pimpinan pusat untuk kita terapkan di satker. Terima kasih Bapak. Jadi mohon maaf mungkin saya cukupkan sekian terkait dengan wawancara kita, khususnya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM. Dan terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih dan tetap semangat nih Bapak. Baiklah Parmesa, demikian wawancara kami dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara terkait dengan pembangunan zona integritas menuju WBM dan WBK. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.